Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Berjumpa lagi bersama saya Iwan Priyatna, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Cilacap. Berikut adalah Ibu Endang Widaretno SPD MPD selaku fasilitator dan Ibu Yuli Astuti SPD SD selaku pengajar praktik. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Video ini berisi kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam modul 1.1. Kesimpulan pertama tentang pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan berarti memberi tuntunan terhadap anak agar menjadi anak yang beradab dan berbudi pekerti luhur. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik sebagai Pak Tani, dan anak-anak itu bagaikan biji-biji jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung tersebut bibit jagung yang kurang berkualitas, akan dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit jagung berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari, serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh, namun tidak akan optimal. Selanjutnya adalah budi pekerti. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta dan karsa, sehingga menciptakan sebuah karya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan, keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Keluarga juga merupakan sebuah ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan institusi pendidikan lainnya. Kesimpulan kedua adalah tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di daerah pantai tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di daerah pegunungan. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Mengenai pendidikan dengan perspektif global, pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal, sosial budaya Indonesia. Oleh karena itu, isi dan irama yang dimaksud tersebut muatan pengetahuan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada di Indonesia. Kekuatan sosial budaya Indonesia yang beragam dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan zaman dalam mendidik. Seperti falsafah orang Sunda yang berbunyi, ngindung ka waktu, mi bapa ka zaman, yang artinya kita harus mengikuti perkembangan zaman, namun kita tidak boleh menghilangkan nilai-nilai luhur budaya kita. Kesimpulan ketiga adalah permainan tradisional. Menurut Ki Hajar Dewantara, permainan anak adalah pendidikan. Dalam hal ini, pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain.
Permainan seperti unclang dapat melatih cekatan dan kejernihan penglihatan anak. Permainan dakon dapat mendidik anak tentang pengertian perhitungan dan perkiraan. Kegiatan seperti mengutas bunga, menyulam janur, dapat melatih sikap tertib dan teratur. Sedangkan permainan gobag sodor, jamuran, dapat mendidik anak dalam hal kekuatan dan kesehatan badan. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya percaya bahwa anak adalah sebuah kertas putih di mana guru dapat menggoreskan tintanya. Dalam hal ini, guru dapat memberikan ilmunya, sehingga anak mendapatkan pengalaman yang sama dengan gurunya. Yang kedua, saya menuntut siswa untuk dapat menguasai semua muatan pelajaran. Yang ketiga, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas mentransfer ilmu. Yang keempat, dalam melaksanakan pembelajaran, saya hanya fokus pada ketuntasan penyampaian materi daripada memahami karakteristik siswa. Yang kelima, suasana yang tertib dan tenang dianggap sebagai pembelajaran yang efektif. Setelah mempelajari modul 1.1 terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya percaya bahwa 1. Siswa adalah selembar kertas yang sudah ada coretan samar. Disitulah tugas guru untuk menebalkan coretan tersebut. 2. Guru bukan menuntut, tetapi menuntun. Dalam hal ini menuntun siswa sesuai minat dan bakatnya. 3. Dalam melaksanakan pembelajaran, saya harus memberikan kesempatan siswa untuk mengkonstruksikan dan mengembangkan pengetahuan. Yang keempat, sebagai seorang guru, saya harus tetap melakukan inovasi dalam melakukan pembelajaran. Yang kelima, dalam pelaksanaan pembelajaran, lingkungan belajar yang bervariasi dapat memberikan pengalaman yang berbeda terhadap anak. Setelah mempelajari modul 1.1, saya akan berusaha untuk memahami karakter setiap murid dan mengajar dengan penuh kasih sayang. Berkolaborasi dengan murid, kepala sekolah, rekan pendidik, orang tua, dan masyarakat. Menuntut murid belajar sesuai dengan potensinya, bukan menuntut pencapaian yang sama. Saya akan melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan media-media yang bervariatif, termasuk penggunaan teknologi. Saya juga akan merancang pembelajaran yang memfasilitasi setiap keunikan dan perbedaan murid di kelas sesuai bakat dan minatnya agar merdeka dalam belajar. Yang terakhir, saya akan menyisipkan pembelajaran dalam permainan daerah, belajar dari berbagai sumber termasuk lingkungan sekitar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.